Film ini berkisah tentang awal mula Huang Yoshi si sesat timur dan murid perempuannya, yaitu Mei Choufeng. Nah, Huang Yoshi ini adalah ayah dari Huang Rong atau Ouyang di kisah pendekar pemanah Raja Wali. Namun di kisah ini menceritakan tentang perjuangan Huang Yoshi bersama istrinya dan pembalasan dendam Mei Choufeng. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan yang menggunakan penutup mata. Ia mengingat masa kecilnya bersama dengan keluarganya hingga pada akhirnya dalam ingatan itu ada seseorang yang menghabisi keluarganya. Kembali ke masa sekarang, di sebuah kedai makanan terlihat semua orang bercerita tentang pertarungan di Gunung Hua antar para pendekar untuk memperebutkan kitab 9 yin. Kitab yang dimana jika mendapatkannya akan menjadi pendekar yang tak terkalahkan. Ada 5 pendekar hebat yang saling bertarung untuk mendapatkan kitab itu. Di antaranya Huang Yoshi si sesat timur, Ouyang Feng racun barat, Duan Xizing seorang pendeta, Ang Chit Kong si pengemis tua, dan Wang Chongyang. Dan pemenangnya adalah Wang Chongyang. Di sisi lain, perempuan yang mengenakan penutup mata itu mendengar percakapan mereka. Ternyata perempuan itu adalah Mei Rouho yang akan dijadikan wanita penghibur, dan ternyata pria yang mengundang Mei Rouho adalah Qi Yunhai. Qi Yunhai ini adalah orang yang menghabisi ayahnya saat Mei Rouho kecil. Namun karena wanita penghibur itu adalah Mei Rouho, akhirnya ia memberikannya pada anak buahnya. Qi Yunhai. Mei Rouho. Dan ketika anak buah Qi Yunhai ini ingin melakukannya, tapi pada akhirnya Mei Rouho berhasil menghabisinya. Pada akhirnya Mei melarikan diri dan diselamatkan oleh seorang pedagang. Dalam kondisi yang terluka, Mei akhirnya ditemukan oleh prajurit Yunhai. Mei berlari, namun tanpa sengaja ia bertemu seseorang yang sedang bermeditasi hingga akhirnya prajurit itu kalah dan kabur dari sana. Ternyata yang sedang bermeditasi itu adalah Huang Yoshi, salah satu dari 5 pendekar hebat. Huang Yoshi akhirnya mengajarkan 3 jurus pada Mei. Hingga pada akhirnya setelah Mei menguasai 3 jurus itu, Mei datang ke tempat Qi Yunhai untuk membalaskan dendamnya. Ia bisa mengalahkan anak buah Yunhai, dan ketika Mei Rouho menghadapi Yunhai, ia tidak mampu melawannya hingga pada akhirnya Mei Rouho disiksa di depan umum. Namun setelahnya ada seorang perempuan menghentikan mereka menyiksa Mei. Ternyata perempuan itu adalah Feng Heng, istri dari Yoshi. Namun ketika ia menyelamatkan Mei Rouho, Feng Heng akan diserang oleh anak buah Yunhai. Namun pada akhirnya anak buah Yunhai bertarung dengan pengawal pribadi Feng Heng. Dalam pertarungan itu, pengawal pribadi Feng Heng dikalahkan oleh anak buah Yunhai. Tanpa berpikir panjang, Mei Rouho melindungi Feng Heng karena akan diserang anak buah Yunhai. Tanpa diduga, Huang Yoshi menyelamatkan Mei Rouho dengan tenaga dalamnya. Hingga Huang Yoshi pun muncul, Yunhai pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya Feng Heng mengajak Mei Rouho untuk pergi bersamanya. Saat di penginapan, Huang Yoshi sedang menyalurkan tenaga dalamnya ke Feng Heng. Setelah menyalurkan tenaga dalamnya, Huang Yoshi menjadi lemah. Jadi ternyata Feng Heng telah terkena jurus racun dingin, dan mau tidak mau Huang Yoshi terus menyalurkan tenaga dalamnya ketika Feng Heng kambuh akibat racun dinginnya. Di sisi lain, Mei Rouho meminta agar Huang Yoshi menjadi gurunya, namun Huang Yoshi tidak mau menjadi gurunya. Namun Feng Heng ingin Huang Yoshi menerima Mei Rouho agar menjadi muridnya karena dia telah berusaha melindungi Feng Heng sebelumnya. Di tempat lain, Yunhai menyuruh anak buahnya agar menyerang Huang Yoshi bersama prajuritnya. Ketika Huang Yoshi sedang memulihkan tenaganya, Yunhai menantang Huang Yoshi untuk bertarung. Tetapi Mei Rouho yang akan menghadapi Yunhai. Namun Mei Rouho mudah dikalahkannya, dan saat Yunhai akan menyerang Mei Rouho dan istrinya, Huang Yoshi menyerangnya dengan tenaga dalam. Akhirnya Huang Yoshi menyuruh Feng Heng, pengawalnya, dan Mei Rouho untuk pergi terlebih dahulu, dan Huang Yoshi akan melawan prajurit Yunhai. Saat Huang Yoshi diserang prajurit Yunhai, mereka semua terpental akibat serangan Huang Yoshi. Melihat hal itu, Yunhai pun hanya terdiam. Setelah pertarungan itu, Huang Yoshi muntah darah karena ia telah mengeluarkan tenaga dalamnya. Di sisi lain, Mei Rouho mencemaskan gurunya. Namun Feng Heng menenangkan Mei agar tidak usah khawatir karena ia adalah Huang Yoshi, salah satu dari 5 pendekar hebat. 别担心，
他是黄药师。 Setelah beberapa saat, Huang Yoshi pun kembali dan berencana langsung mengajak ke Pulau Bunga Persik bersama dengan Mei Rouo. Sementara itu, di Pulau Bunga Persik, para murid Huang Yoshi sedang bersantai. Murid Huang Yoshi sendiri diantaranya adalah Gu Linfeng murid pertama, Chen Xuanfeng murid kedua, Lu Shengfeng murid keempat, Wu Mianfeng murid kelima. Wu Mianfeng melihat kapal gurunya sedang menuju ke Pulau Bunga Persik. Melihat hal itu, mereka langsung membongkar tempat mereka bersantai itu. Setelah sampai di pulau, para murid Huang Yoshi mencoba berkenalan dengan Mei Rouo dan mereka memperkenalkan diri masing-masing, begitu juga dengan Mei Rouo. Setelahnya Huang Yoshi datang dan langsung menerima Mei Rouo sebagai muridnya dan langsung mengganti namanya dari Mei Rouo menjadi Mei Chaofeng. 梅超风吧。师傅在上。 Saat Lin Feng dan Mian Feng sedang beradu pedang, Mei Chaofeng meminta agar mengajarkannya. Namun sebelum Mei Chaofeng mempelajarinya, ia harus belajar jurus dasar terlebih dahulu. Sementara itu, Huang Yoshi datang dan langsung mencari Xuanfang. Ternyata Chen Xuanfang tidur di atap, tetapi ketika Mei Chaofeng melihat ke atap, Huang Yoshi pun menyadari Chen Xuanfang sedang ada di atap. Huang Yoshi berbicara pada muridnya bahwa Pulau Bunga Persik adalah tempat bebas dan kapan saja boleh keluar dari pulau. Setelahnya Chen Xuanfeng menuduh Mei Chaofeng memberitahu pada gurunya. Namun Mei Chaofeng berkata bahwa kau sendiri yang malas, kenapa malah menuduh seperti itu. Mei Chaofeng menghampiri gurunya untuk meminta diajarkan ilmu bela diri, yaitu ilmu dasar telapak air biru. Dan gurunya itu hanya menyarankan ia agar meminta diajarkan oleh Sun Feng, karena ia yang paling hebat jurus itu. Mendengar gurunya itu, Mei Chaofeng akhirnya menemui Sun Feng yang sedang menerima hukuman. Melihat kedatangan Mei Chaofeng, Chen pun marah, namun karena Mei Chaofeng ingin mempelajari bela diri dari Chen, Mei meminta maaf atas kesalahannya. 超风给你赔不是。 Tetapi Mei harus menggantikannya menyapu sebagai hukumannya. Namun di sisi lain, Chen hanya mengerjainya. Melihat itu, Mei Chaofeng pun menjadi marah dan pada akhirnya ia lalu pergi. Pada malam harinya, Chen menemui Mei untuk memberikan buku jurus telapak air biru. Mei Chaofeng pun langsung mempelajarinya. Beberapa hari kemudian, para murid Huang Yoshi pun berlatih bela diri bersama. Saat sedang beristirahat, Yu Songfeng membawa makanan yang dibuat oleh Nyonya Feng Heng. Namun tanpa bertanya terlebih dahulu, Mei Chaofeng langsung ingin membawanya kepada gurunya. Tanpa mendengar penjelasan Lu Songfeng bahwa makanan itu memang diberikan untuk para murid. Saat Huang Yoshi dan Feng Heng sedang makan bersama, tiba-tiba Mei datang membawa makanan itu. Namun saat mau memberikan, Nyonya Feng memberitahu Mei bahwa makanan itu untuk murid. Mendengar itu, Mei Chaofeng hanya terdiam. Melihat Mei Chaofeng menemuinya, Huang Yoshi pun bertanya kepadanya bahwa apa ada hal yang perlu dibicarakan. Mei Chaofeng menanyakan bagaimana caranya agar cepat mempelajari telapak air biru. Mendengar itu, Nyonya Feng Heng pun memberikan beberapa buku agar Mei Chaofeng cepat mempelajarinya. Saat Mei Chaofeng sedang berlatih, Chen memberitahunya agar telapak air birunya bisa hebat. Chen memberitahu Mei Chaofeng agar ia pergi ke formasi Pulau Bunga Persik, tempat berbahaya yang ada di pulau itu. Akhirnya Mei Chaofeng ke tempat yang dimaksud dan langsung masuk ke dalam untuk mempelajari ilmu tersebut. Tanpa diduga, ia tidak bisa keluar dari tempat itu hingga pingsan dan ditemukan oleh Shen. Melihat kondisi Mei Chaofeng, Nyonya Feng pun memperingatkan Chen agar tidak membiarkan Mei Chaofeng pergi sendirian lagi. Keesokan harinya, Mei Chaofeng menemui gurunya untuk mempelajari telapak air biru. Namun Huang Yoshi hanya berkata, lihatlah ombak laut yang menerpa karang itu. Itu adalah jurus telapak air biru. Mendengar hal itu, Mei Chaofeng pun langsung memahami perkataan gurunya dan langsung mempelajari itu. Malam harinya, Huang Yoshi menyalurkan tenaga dalamnya pada Nyonya Feng. Dan ketika Huang Yoshi keluar dan berbicara pada pengawal pribadinya, Mei Chaofeng mengetahui bahwa Nyonya Feng terkena racun dingin dan harus terus menyalurkan tenaga dalamnya hingga Huang Yoshi akhirnya jadi melemah. Huang Yoshi mengetahui Mei Chaofeng telah mendengarkan pembicaraannya, namun pada saat itu juga Nyonya Feng memanggil Huang Yoshi. Ketika itu, Mei Chaofeng langsung masuk ke dalam untuk menemui Nyonya Feng. Ia menanyakan kondisi Huang Yoshi. Mei Chaofeng pun menjawab bahwa kondisinya baik dan gurunya meminta agar ia menjaga Nyonya Feng.
Melihat Mei Chofeng mengetahui semua itu, Huang Yoshi berbicara bahwa Huang Yoshi salah satu pendekar hebat sedang dalam kondisi lemah. 天下无敌的黄药师。 Keesokan harinya ada surat dari Ouyang Feng bahwa ada obat bernama bunga rabuk, namun bunga itu hanya ada di Gunung Liubo. Mengetahui hal itu, para murid Huang Yoshi pun pergi ke Gunung Liubo tanpa sepengetahuan gurunya. Pada akhirnya mereka sampai di Gunung Liubo. Sementara itu mereka langsung menemui Song Xingying, ketua Liubo, untuk meminta bunga rabuk. Pada akhirnya mereka diperbolehkan, tetapi mereka harus menginap terlebih dahulu di pulau itu sambil menunggu bunga itu mekar dengan sempurna. Di sisi lain, Mei Chofeng dan Chen Xiongfeng menyadari ada yang tidak beres dengan ketua Liubo. Kenapa ia memberikan bunga itu dengan cuma-cuma? Melihat terjadi perdebatan dengan kakak seperguruannya, Mei Chofeng dan Chen Xiongfeng pergi dari situ. Di sisi lain, Lin Feng, Lu Shengfeng, dan Mian Feng sedang menyantap hidangan sampai habis. Di tempat lain juga, Mei Chofeng dan Chen Xiongfeng melihat ada dua orang yang sedang menyiksa anak kecil. Melihat itu, mereka pun langsung menolong. Ternyata anak yang disiksa itu adalah Feng Moheng. Feng memberitahu bahwa keluarganya telah dihabisi oleh ketua Liubo, dan Feng juga memberitahu bahwa Lin Feng, Lu Shengfeng, Wu Shengfeng sedang dijadikan manusia obat oleh ketua Liubo. Dan benar saja mereka sedang dalam kondisi pingsan dan tubuhnya direndam. Ternyata mereka pingsan bukan karena makanan, tetapi karena bunga yang mereka hirup adalah racun. Sementara itu, Mei dan Chen berusaha menyelamatkan mereka dengan bantuan Feng. Chen menyerang bagian paling ketat dalam penjagaan, namun Chen tertangkap. Tetapi itu semua hanya strategi agar Chen bisa dibawa masuk ke tempat manusia obat agar lebih mudah menyelamatkan teman seperguruannya. Mei Chofeng pun mengecoh ketua Liubo agar ia pergi dari tempat obat. Dan tidak lama mereka menemukan teman-temannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya mereka sadar dan langsung menuju ke tempat ketua Liubo untuk menghabisinya. Mereka semua berhasil mengalahkan prajurit Liubo. Namun Liubo menggunakan seruling untuk mengendalikan dua prajuritnya agar mereka bisa menghabisi semua murid Huang Yoshi. Tapi tetap saja pada akhirnya ia pun kalah juga. Saat Mei Chofeng akan menghabisi Liubo, ia dengan cepat langsung kabur. Liubo kabur ke tempat bunga rabuk yang dimana mereka harus membuka ruangan itu dengan kunci rahasia. Dalam kebingungan itu, Feng Mofeng muncul dan membawa kunci itu untuk membukanya. Dengan cepat Feng Mofeng langsung membukanya dan Mei Chofeng langsung menendang ketua Liubo ke jurang. Pada saat itu juga, Mei langsung mengambil bunga rabuk itu dan langsung kembali ke Pulau Bunga Persik. Di Pulau Bunga Persik, mereka sedang meminta maaf pada gurunya karena tidak izin ke Gunung Liubo. Mereka juga mengajak Feng Mofeng menghadap gurunya dan meminta agar Feng Mofeng diterima sebagai muridnya. Sementara pengawal Nyonya Feng memberitahu Huang Yoshi bahwa Nyonya kondisinya sudah membaik setelah meminum bunga rabuk itu. Hingga pada akhirnya Feng Mofeng pun diterima sebagai muridnya. Malam harinya, para murid Huang Yoshi merayakan kehadiran Feng Mofeng, dan dari kejauhan Huang Yoshi dan Nyonya Feng Heng pun ikut senang melihat itu semua. Saat Feng Mofeng akan tidur, ia meminta agar Mei Chofeng bernyanyi untuknya. Mei Chofeng pun mengabulkan permintaan Mofeng. Namun di luar pintu, Chen sedang mendengarkan Mei Chofeng bernyanyi, hingga Mei Chofeng menyadari keberadaan Chen. Esokan harinya, Huang Yoshi memberitahu muridnya bahwa jika ia ingin keluar dari pulau, ia pun mengizinkannya. Tanpa berpikir lagi, Mei Chofeng mengatakan bahwa ia akan pergi dari Pulau Bunga Persik. Dan benar saja, ketika Chen masuk ke kamar Mei Chofeng, ia sudah membereskan barangnya karena Mei ingin membalaskan dendamnya. Mendengar itu, Chen Xiongfeng akan membantu Mei Chofeng untuk balas dendam. Setelah beberapa saat, Mei dan Chen keluar dari pulau dan langsung menuju ke kediaman Yun Hai. Dan Mei langsung mengajar anak buah Yun Hai yang sedang menyiksa seorang perempuan. Setelah mencari Yun Hai di kediamannya, tetapi Yun Hai tidak ada di tempat itu. Yun Hai ternyata ada di tempat lain. Dengan cepat Mei Chofeng langsung ke tempat itu. Tetapi di dalam perjalanannya bersama Chen, Mei meminta Chen agar tidak membantunya. Akan tetapi Chen tetap bersikeras untuk membantunya. Dengan cerdiknya, Mei membuat kuda milik Chen tidak bisa bergerak agar ia tidak bisa mengikutinya.
师妹，师妹。 Hingga pada akhirnya Mei sampai di tujuannya dan langsung melawan Yunhai. Walaupun bela diri Mei sudah sangat baik, akan tetapi Yunhai juga memiliki bela diri yang luar biasa. Hingga akhirnya Mei terkena serangan Yunhai yang membuatnya terluka parah, dan Yunhai membuat Mei tidak bisa bergerak. Dengan kata lain, Mei lumpuh. Pada saat Yunhai ingin menghabisi Mei, Chen langsung membawa Mei pergi dari tempat itu. Di tempat persembunyian, Mei meminta maaf pada Chen akibat dirinya keras kepala tidak memikirkan lebih jauh lagi akan melawan Yunhai. Dari sini Chen membawa Mei pulang ke Pulau Bunga Persik untuk meminta disembuhkan oleh gurunya. Sementara itu di Pulau Bunga Persik, Huang Yoshi dan Feng Heng sedang berbicara. Feng Heng memberitahu Huang Yoshi bahwa dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Huang Yoshi senang dan sedikit khawatir dengan keadaan Feng Heng, hingga Huang Yoshi mengajaknya jalan-jalan untuk keluar pulau. Di dalam perjalanan itu, Huang Yoshi bertemu dengan Zhou Butong, atau lebih dikenal dengan bocah tua nakal. Zhou Butong sedang dirampok di jalanan. Melihat hal itu, Huang Yoshi turun dari kereta kudanya. Melihat Huang Yoshi mengganggu pertarungannya dengan perampok, Zhou Butong pun menantang Huang Yoshi bertarung, namun hanya dengan satu jurus. Zhou Butong akhirnya mengakui kekalahannya. Namun sebelum ia pergi, ia memberitahu bahwa kitab 9 jin bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, kitab 9 jin ini ternyata disimpan oleh Zhou Butong sepeninggal Wang Chongyang. Mendengar itu, Feng Heng pun datang ke penginapan Zhou Butong untuk melihat kitab 9 jin dan menukarnya dengan baju zirah landak Pulau Bunga Persik. Melihat itu, Zhou Butong pun tertarik apa yang ditawarkan. Namun ia harus berlomba melepas perhiasan yang ada di tempatnya. Hasilnya, Zhou Butong pun kalah dan mau tidak mau ia harus melihatkan isi kitab 9 jin pada Feng Heng. Setelah membaca kitab itu, Feng Heng pun menghafalnya. Setelah itu, Zhou Butong marah dan langsung pergi. Melihat keadaan Feng Heng yang kambuh, Huang Yoshi akhirnya mengajak kembali ke pulau. Saat itu di pulau, Huang Yoshi mencari keberadaan Mei dan Chen. Feng Maofeng pun memberitahu bahwa mereka telah menghilang. Namun di saat bersamaan, Chen masuk membawa Mei agar minta disembuhkan oleh gurunya itu. Feng Heng pun meminta Huang Yoshi untuk menyembuhkan Mei terlebih dahulu. Setelah itu, ia mengobati Feng Heng.